Mulai Mina terlibat nih. Tunggu dulu. Bilang aku 1, 2, 3 boleh. Wei. Matikan mic semua nah kalau ini. Oh wei. Siapa yang record? Kita sih. Bismillah. Satu, dua, tiga. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul pada forum pembawa materi pada kali ini. Tak lupa pula kita panjatkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berkaitan tentang materialisme. Adapun teman kelompok saya yaitu yang pertama saudara Muhammad Reski Miftahul Fajar Amrin sebagai pemateri pertama, Nurul Qalbi sebagai pemateri kedua, Muhammad Taufik sebagai pemateri ketiga, Musyawirah Zalia sebagai pemateri keempat, Muhammad Irsandi sebagai pemateri kelima, Andi Hafid Aziz sebagai pemateri keenam, Ahil Haisam sebagai pemateri ketujuh, dan Siti Hajar Ramadana sebagai pemateri ke-8, dan saya sendiri Mutmainah sebagai moderator. Untuk itu, marilah kita menyaksikan pembawa materi dari kelompok 2 kepada saudari Muhammad Reski Miftahul Fajar Amrin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi utama yaitu pengertian materialisme. Pengertian materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai bentuk awal dari alam, akal, dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Materialisme juga tidak mengakui zat adi kodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Pada zaman Yunani kuno telah ada paham tentang materialisme yaitu berkembang pada filsuf Yunani tentang kejadian alam seperti yang diterangkan oleh Thales yang hidup pada tahun 625 hingga 546 sebelum Masehi bahwa asal kejadian alam atau materi pembentuknya adalah air. Menurut Anaximenes, asal kejadian alam adalah udara. Filsafat ini terus-menerus berkembang dan menurut Heraklitus yang hidup pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi, materi yang pembentuk alam raya ini adalah segala sesuatu yang mengalir. Empedocles yang mengatakan bahwa asal kejadian alam terdiri dari 4 unsur, yaitu air, udara, tanah, dan api. Demokritus berpendapat bahwa alam ini terjadi karena atom-atom yang bergerak tanpa akhir dan jumlah sangat banyak. Pada abad pertengahan, materialisme tidak begitu populer di kalangan masyarakat karena sifat materialisme yang bertentangan dengan agama. Pada waktu itu, kekuasaan tertinggi dalam negara diatur oleh agamawan dan gereja. Baru pada abad ke-19, yakni abad Renaissance atau abad pencerahan, paham materialisme dipakai sebagai dasar ilmu pengetahuan yang konkret karena segala sesuatu dapat dibuktikan dan bereksperimen. Mempercayai materialisme berarti harus menaati hukum yang terkandung dalam materialisme. Hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum 1. Materi itu ada, nyata, dan konkret. Materi harus ada, nyata, dan konkret. Hal ini bisa kita lihat dan terasa dengan indera kita. Semua realitas yang hidup di alam atau kejadian-kejadiannya dapat diterangkan dengan indera karena indera dapat melihatnya, merasakannya, dan mendengarkannya. Kejadian alam yang belum pernah kita lihat dan dengar bukan berarti sesuatu di luar materi. Semua itu adalah materi yang belum dijelaskan oleh indera. Seperti pada masyarakat kuno, kejadian bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan banjir adalah buatan dewa. Untuk terhindar dari bencana alam, mereka menyembah dewa yang telah disebutkan di atas. Yang kedua adalah hukum 2. Materi itu terdiri dari materi yang lebih kecil dan saling berhubungan atau dialektis.
Semua yang ada di alam ini tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tersusun rapi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Misalnya, pada tubuh manusia yang terdiri dari materi-materi yang lebih kecil, yaitu organ. Organ yang terdiri dari pencernaan, pernapasan, pengeluaran, pemikiran, atau otak dan lain-lainnya. Atau materi yang lebih kecil, yaitu sel-sel sehingga indera tak mampu untuk melihatnya. Semua yang ada pada tubuh manusia adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Muhammad Rizky Tahul Fajar Amri. Selanjutnya yaitu Saudari Nurul Qalbi. Saya persilakan Saudari Nurul Qalbi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rizky, yaitu hukum ketiga, materi mengalami kontradiksi. Materi mengalami kontradiksi atau saling bertentangan karena dalam materi terdapat suatu perubahan dari kuantitatif berubah menjadi kualitatif. Sebagai contoh, air akan berubah menjadi uap jika dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius atau akan berubah menjadi es jika air itu bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Kontradiksi pula mengakibatkan perubahan mendapatkan sebabnya. Orang merasa lapar dan haus adalah kontradiksi dengan lapar dan haus. Manusia akan selalu mencari makan dan minum untuk memenuhi kehidupannya. Makan dan minum dengan cara bekerja, dan dengan bekerja manusia berusaha merubah alam serta mengubah hubungan-hubungan yang ada dalam. Hukum keempat, materi selalu berubah dan terus berubah. Kesepakatan terhadap rumus kehidupan bahwa tidak ada yang lebih alami daripada perubahan itu sendiri, dan perubahan dimulai dengan kontradiksi atau akibat pengaruh antara materi-materi yang menyusunnya atau intervensi dari luar. Maksudnya adalah perubahan pada materi tersebut disebabkan karena adanya kontradiksi dari dalam materi itu sendiri, atau perubahan terhadap materi juga dipengaruhi oleh pengaruh dari luar materi. Lebih lanjut, diterangkan bahwa paham materialisme terdiri atas 5 aliran, yaitu A. Modern. Materialisme modern. Materialisme modern mengatakan bahwa alam itu merupakan kesatuan material yang tidak terbatas. Alam di dalamnya segala materi dan energi selalu ada dan akan tetap ada dalam alam. Adalah sesuatu yang keras yang dapat diindra atau dapat diketahui oleh manusia. Materialisme modern mengatakan bahwa materi itu ada sebelum jiwa atau mind, dan di dunia material adalah pertama, sedangkan pemikiran terlarang dunia ini adalah nomor 2. Jelasnya, pikiran tentang konsep itu ada setelah materi ada terlebih dahulu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Qalbi. Pemateri selanjutnya yaitu Saudara Muhammad Taufik. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya mengenai aliran pemahaman materialisme, yaitu selanjutnya materialisme mekanik. Materialisme mekanik adalah teori yang mengatakan semua bentuk dapat diterangkan mengenai hukum yang mengatur materi dan gerak. Materialisme mekanik menjadikan sains sebagai pokok utama dalam aliran ini, karena segala sesuatu di dunia dapat dipastikan dengan sains. Semua gerak dan aktivitas fisik dapat dihitung dengan matematika dan dirumuskan dengan fisika. Aliran materialisme mekanik menganggap bahwa segala perubahan baik atom maupun manusia semuanya bersifat kepastian semata-mata. Sebab musabab yang dijelaskan melalui jalan sains semata tidak perlu memakai ide seperti pada filsafat idealisme yang menggunakan ide sebagai landasan teorinya. Semua gerak yang terdapat di dunia ini adalah bentuk mekanik yang dapat diuraikan dan diatur oleh hukum-hukum alam dan berjalan layaknya mesin. Lebih jauh lagi, materialisme mekanik berpendapat bahwa akal dan aktivitas-aktivitasnya adalah tindak tanduk makhluk hidup atau behavior, yang dimaksudkan bahwa otak dan kesadaran dijelaskan sebagai tindak tanduk otot, urat saraf atau kelenjar. Proses tersebut dapat dijelaskan dengan fisika dan kimia. Selanjutnya, materialisme alam. Junalien Offray de Lamettrie berpendapat bahwa manusia tak lain daripada mesin.
Begitu pula dengan binatang. Jadi manusia dan binatang sama saja. Ia mengingkari prinsip hidup pada umumnya. Ia mencoba membuktikan bahwa bahan tanpa jiwa mungkin dapat hidup maupun bergerak, tetapi jiwa tanpa bahan atau badan tidak mungkin dapat hidup. Seperti pada jantung katak yang dikeluarkan dari tubuhnya. Jantung katak itu masih berdenyut beberapa detik dan kemudian mati. Kejadian ini menunjukkan bahwa tidak mungkin hal yang rohani mampu hidup tanpa bahan. Rohani tidak mungkin ada bila kodok yang dijelaskan di atas itu mati. Jadi, mana mungkin rohani manusia dapat hidup tanpa adanya badan yang membungkus rohani. Jelaslah bahwa aliran ini menganggap bahwa yang ada itu hanya alam yang bermateri saja. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Taufik. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Musyawirah Azalia. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Musyawirah Azalia akan memaparkan materi tentang materialisme dialektika dan materialisme historis. Langsung saja, pertama, materialisme dialektika. Materialisme dialektika pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx. Materialisme ini muncul akibat perjuangan kelas yang hebat dan muncul akibat revolusi industri. Menurut materialisme dialektika di dunia ini, tidak ada sesuatu selain benda dalam gerak. Benda tidak akan bergerak kecuali dalam ruang dan waktu. Tidak ada tempat bagi Tuhan di dunia ini, oleh karena itu, materialisme dialektika merupakan buah dari teori gerak dan perkembangan. Teori gerak dan perkembangan ini sesuai dengan hukum-hukum dialektika yang berlaku. Manusia atau makhluk hidup di dunia ini akan selalu bergerak pada ruang dan waktu. Tidak mungkin manusia bergerak di ruang alam sadarnya atau dalam pikirannya. Tidak ada tempat bagi Tuhan karena Tuhan tidak ada dalam ruang dan tidak ada dalam waktu. Selanjutnya, materialisme historis. Perkembangan gerak pada manusia yang dimaksud Marx adalah perkembangan menuju kepada sejarahnya manusia. Tidak mungkin manusia hidup tanpa makan, minum, dan bersosialisasi. Manusia dalam hidupnya mendorong terciptanya alat-alat yang dipergunakan untuk hidup. Misalnya manusia membuat alat pertanian, alat perairan, dan terciptanya industri. Semua alat dan industri itu tak lain daripada materi. Yang hendak dihasilkan juga materi. Jadi, materialisme historis mendasarkan perkembangan masyarakat atau sejarah atas materia. Itulah tadi pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Musyawirah Azalia. Pemateri selanjutnya yaitu Saudara Muhammad Irsandi. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan majukan materi pemikiran materialisme menurut para tokoh. Yang pertama itu ada Feuerbach. Ludwig Andreas Feuerbach adalah filsuf berkebangsaan Jerman. Ia lahir pada tahun 1804 dan meninggal pada tahun 1872. Feuerbach belajar teologi di Heidelberg dan filsafat di Berlin. Ia adalah seorang sayap kiri yang belajar metode dialektis Hegel, tapi menolak ajarannya. Menurutnya, idealisme Hegel harus dipusatbalikan karena bukan roh yang berkembang, melainkan materi, bahwa kenyataan kita terdiri dari materi dan manusia. Mana mungkin roh yang tidak nyata dapat dijadikan sebagai yang ada pada hal yang nyata dan benar, adanya manusia. Lebih lanjut, Feuerbach menerjemahkan teologi Homs berubah menjadi antropologi. Dengan demikian, mengubah Tuhan menjadi sahabat-sahabat manusia. Agama menjadi politik, menyembah menjadi bekerja, mengubah kaum Kristiani yang menamai diri mereka malaikat menjadi manusia 100%. Allah menurut Feuerbach adalah ciptaan dari manusia. Mengapa demikian? Karena Allah tidak dapat diindra. Pernyataan ini merupakan kritik Feuerbach tentang agama. Jika benar demikian, secara radikal penulis menyatakan bahwa kehidupan manusia hanya untuk bersosialisasi antar manusia, dan jika manusia mati hanya akan menjadi abu saja dalam alam ini. Tidak ada agama dalam ajaran Feuerbach.
Yang kedua, menurut Karl Marx. Karl Marx adalah filsuf yang lahir di Trier, Jerman Barat pada 5 Mei 1818 dari keluarga Yahudi. Ayahnya, Heinrich Marx, ialah seorang advokat atau pengacara di negara Rusia dan dibaptis menjadi Protestan lantaran pekerjaan. Keadaan yang membuat ayah Marx menjadi Kristen yaitu akibat kekalahan Prancis di Waterloo pada tahun 1815 yang mengakibatkan dipecahnya Heinrich. Jika tetap beragama Yahudi, ibunya Henriette menolak menjadi Kristen hingga menjelang wafatnya, tetapi kedelapan anak yang dibaptis agama Kristen. Marx adalah seorang yang amat mencintai keluarga ayah, ibu, saudara-saudara, dan bahkan Jenny kekasihnya. Marx tidak pernah absen mengirim surat untuk mereka ketika sedang belajar di Bonn. Marx melanjutkan studinya di Universitas Berlin. Marx, muda yang menjadi pelajar dan mahasiswa di Bonn dan Berlin, amat giat memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Kegemarannya membaca dan menulis, berpikir, dan berefleksi. Selain kegemarannya itu, Marx muda juga melihat begitu banyak penderitaan yang dialami kaum dan tak terpunya masyarakat yang tertindas oleh kekuasaan lembaga-lembaga resmi dan para pemilik modal industri. Hal ini mengusik perhatian Marx untuk memikirkan bagaimana cara-cara guna membebaskan manusia dan dari penderitaan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Irsandi. Pemateri selanjutnya yaitu Saudari Andi Nur Hafidaziz. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, teori praksis. Materialisme dialektika Karl Marx adalah buah dari teori gerak dan perkembangan. Menurutnya, materilah yang primer dan idelah yang sekunder. Marx juga menilai bahwa dunia ini adalah konstan baik dalam gerak, perkembangan maupun regenerasinya. Marx juga memandang ide itu tidak lain dari dunia material yang direfleksikan oleh pikiran manusia dan diterjemahkan dalam bentuk-bentuk pemikiran. Teori praksis Marx juga dapat diartikan bahwa prakteklah yang lebih dulu digunakan manusia, sedangkan teori justru diambil daripada praktek. Materialisme Marx adalah kebalikan dari idealisme Hegel, di mana Hegel menyatakan bahwa ide absolut atau roh dijadikan kebenaran utama dalam filsafatnya. Tetapi menurut Marx, idealisme Hegel hanya sebagai teori belaka. Pengetahuan absolutnya akan benar-benar absolut jika filsafatnya sampai ke tingkat praksis. Untuk mencapai tingkatan praksis, ide absolut harus berada dalam realitas sosial politik untuk membebaskan kebebasan manusia. Selanjutnya, teori keterasingan. Marx memulai kajiannya dengan membedakan manusia dengan binatang. Binatang dapat hidup dan berkembang serta menyatu dengan alam. Binatang mendapatkan makanannya langsung dari alam dan tempat tinggal. Juga menyatu dengan alam, tetapi manusia adalah makhluk yang kompleks yang membutuhkan semuanya, baik makanan, minuman, tempat tinggal, dan kehidupan sosial. Manusia memenuhi kehidupan sosialnya dengan cara bekerja. Bekerja menurut Marx adalah kemampuan yang dihasilkan tangannya sendiri, hingga bekerja adalah kegiatan yang manusia sukai, bukan terpaksa untuk bekerja demi nafkah. Teori keterasingan Marx dapat ditarik kesimpulan bahwa materialisme historis menyatakan bahwa menurut hukum sejarah, masyarakat mesti berkembang dari masyarakat feodalisme melalui masyarakat kapitalisme ke masyarakat sosialisme dan komunisme. Jadi hal yang mendasarkan perkembangan masyarakat disebut sejarah oleh Marx. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andi Nur Hafidaziz. Pemateri selanjutnya yaitu Saudara Ahil Haitsam. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya.
Teori Karl Marx dari Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang sering kita kenal dengan nama Lenin adalah seorang komunis yang telah mendirikan Uni Soviet. Pemimpin komunisme paling otoriter sepanjang sejarah ini lahir di Simbirsk, Rusia pada 22 April 1924. Ayahnya adalah seorang polisi Rusia. Lenin adalah lulusan hukum dari Universitas Petersburg dan pada tahun 1892. Setelah lulus, Lenin memulai karirnya sebagai pengacara. Akan tetapi, keterlibatannya sebagai kelompok Marxis membuatnya dihukum pembuangan ke Siberia pada tahun 1896. Di sana ia menikah dengan Nadezhda Kekrupskaya. Namun, sebagai seorang revolusioner, ia kerap kali berpindah-pindah tempat tinggal seperti Swiss, München, Paris, Krakow, dan Geneva. Dari situ Lenin selalu memusatkan perhatiannya pada partainya yang ada di Rusia. Negara Soviet. Untuk menjadikan Rusia sebagai negara sosialis, Lenin memperjuangkan nasib kaum proletariat dengan bersama melakukan revolusi sosialis. Lenin terlebih dahulu membuat polisi rahasia yang terkenal dengan singkatan Sheka dan berulang kali mengganti nama, yang bertujuan sebagai pelaksana teror merah untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap bisa membahayakan kekuasaan Bolshevik. Partai-partai dan organisasi-organisasi non-komunis telah dihancurkan. Pers dan radio dikuasai oleh partai komunis. Tidak ada kebebasan berpendapat untuk masyarakat. Sesuatu yang anti-komunis atau anti-Soviet sangat berbahaya pada waktu itu, karena semuanya dapat terlacak oleh polisi-polisi rahasia yang memata-matai masyarakat. Menurut Lenin, teori praksis Marx harus mewujudkan dengan tindakan, bukan hanya sekedar teori. Maka dari itu, untuk mewujudkan teori praksis Marx yang menjadikan masyarakat feodal dan kapitalis menjadi masyarakat sosialis dan komunis. Akibat teori praksis Marx yang digunakan Lenin, lebih dari 100 juta orang meninggal karena kekejaman komunis. Kebencian Lenin juga tertuju terhadap agama. Ribuan pastor, biarawan, dan biarawati dipenjara dan bahkan dibunuh. Tempat peribadatan ditutup. Negara Soviet yang dipimpin oleh Lenin menjadikan ateisme sebagai ideologi negara. Soviet menjadi negara komunis paling totaliter di dunia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ahil Haitsam. Pemateri selanjutnya yaitu saudari Siti Hajar Ramadana. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Marxisme-Leninisme. Marxisme yang dibangun Lenin adalah materialisme sebagai pandangan dunia proletariat. Materialisme menempatkan pengetahuan sebagai pencerminan dari realitas objektif yang ada di luar manusia. Menurut Lenin, materialisme mempercayai yang ada hanyalah materi atau yang berasal dari materi atau karena itu materialisme menolak adanya Allah. Meskipun Lenin bukan seorang filsuf, tetapi karena marahnya dia pada saat membaca buku karangan Bogdanov yang berisi tentang empirokritisme, Lenin kemudian menulis sebuah filosofi yang ia beri judul Materialisme dan Empirokritisme. Buku ini menentang idealisme dan subjektivisme dalam filsafat Kantianisme dan empirokritisme. Lenin juga mengembangkan sebuah epistemologi sendiri, yaitu teori yang pencerminan kembali atau diartikan dengan realitas objektif yang ada di luar manusia. Menurut Engel, realitas objektif yang ada di luar manusia adalah kita dapat memastikan benda dalam dirinya sendiri dengan cara membuatnya, sama seperti ada ikan di laut. Bukan hanya pikiran tentang laut dengan menjaring ikan dan membawanya ke darat. Dari ketiga tokoh di atas, baik Vibrat, Karl Marx, dan Lenin, menggunakan materialisme sebagai pandangan hidup kaum proletariat.
Marx dan Lenin percaya bahwa dengan adanya revolusi menjadikan kehidupan proletar lebih baik dan lebih bebas. Kepemilikan pribadi menjadi milik bersama. Meski perubahan dari masyarakat feodalisme dan kapitalisme menjadi masyarakat sosialisme hingga komunisme. Ten Malaka mempelajari ketiga pemikiran materialisme di atas untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, merubah pandangan masyarakat Indonesia mengenai arah pengetahuan yang sesungguhnya, bahwa jalan revolusi dalam mencapai kemerdekaan harus terlaksana seperti teori praksis Marx. Kebebasan yang digagas Lenin harus diterapkan demi melawan penjajah waktu itu dan menjadikan Indonesia merdeka 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Hajar Ramadana. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang berkaitan tentang materialisme. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SS satu kali, semuanya on cam. Oh iya. Oke. Oke. Tidak judges. Ya, on cam. Siapa Pie? Belum siap. Ide. Tidak. Siapa mau SS gini? Hah? Ayul. Tidak Pi. Jami. 1, 2, 3. Jami. Ayo coba dulu. Oke.